Yo guys, selamat datang kembali di Handes Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui total material yang digunakan untuk contoh kasus ini, yaitu beton dengan mutu K250 atau 21,7 MPa. Ya, kita akan tulis dulu itu judul pembahasan, yaitu menghitung kebutuhan material beton K250 ya. Oke. Nah, untuk mengetahui total material beton dari mutu K250, stepnya yaitu pertama, kita harus tahu jumlah material dari 1 meter kubik ya. Nah, untuk beton biasanya untuk estimasi atau perhitungannya itu menggunakan meter kubik. Ya, step pertama ini kita harus tahu jumlah material dari 1 meter kubik. Oke, yang kedua, mengkonversi satuan dari data ASP ke data yang ada di pasar ya. Ini step kedua. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga yaitu menghitung volume dari elemen project ya, kita bisa sebutnya elemen project. Kemudian dikalikan dengan data satuan ya. Kita akan rapikan dulu. By the way, ini adalah software MATCAD ya yang saya gunakan. MATCAD untuk estimasi atau perhitungannya. Teman-teman bisa manual ataupun menggunakan Excel, misalkan jika tidak punya MATCAD. Nah, ini adalah data atau step untuk menghitung kebutuhan material beton. Nah, oke, kita masuk ke step 1 ini ya, jumlah material dari 1 meter kubik. Nah, untuk acuan dari per 1 meter kubik data material, kita menggunakan AHSP untuk tahun yang terbaru saja ya, 2022 untuk koefisiennya. Ini untuk acuan datanya. Nah, pertama semen. Nah, di sini biar itu 1 meter kubik. 1 meter kubik. Data pertama kebutuhan semen yaitu atau kita akan menggunakan kode ya, semen Portland ini kita kasih misalkan SP. Semen Portlandnya adalah 384. Di sini kita satuannya tulis untuk yang ada di data per 1 meter kubik ini adalah kilogram ya. Kemudian adalah pasir beton. Untuk pasir beton kita akan
menggunakan kode PB saja. Dan untuk kebutuhannya per meter kubik yaitu 692 kilogram. Oke. Kemudian kita membutuhkan kerikil atau split. Untuk kerikil split ini kita kasih kode KS misalkan. KS dengan data per 1 meter kubiknya membutuhkan 1039 kilogram. Nah, kemudian bahan terakhir yang kita butuhkan yaitu adalah pastinya air untuk beton itu ya. Untuk air kita kasih kodenya AR saja, adalah 215, satuannya adalah liter. Nah, ini adalah kebutuhan material per 1 meter kubik untuk beton K250. Berarti ini adalah step awal dari ini, jumlah material dari 1 meter kubik. Jika sudah ketemu, langkah selanjutnya yaitu adalah mengkonversi satuan dari data ASP ke data yang ada di pasar. Maksudnya gimana? Yaitu ini, di pasaran ya, untuk semen itu tidak dihitung per kilogram ya. Maksudnya jarang sih, walaupun ada beberapa yang diecer misalkan per kilogram. Tapi untuk normalnya adalah sak. Jadi semen itu sak. Nah, untuk semen saknya itu biasanya terdapat dua ya, yaitu ada yang 40 kg dan ada yang 50 kg. Nah, ya, ada yang 40 kg dan 50 kg. Contoh kasus kita akan menggunakan ini yang 50 kg. Berarti yaitu stepnya agar dari 384 kg ke sak, cara estimasinya adalah 384 ya, ini tinggal kita bagikan saja per 50 kg. Nah, maka hasilnya adalah 7,68 sak ya. Dan untuk di MathGuide ini, biar tidak pusing, tahu sekalian kita akan membuat kode ya agar terlink semua data. Kita tambahkan aja kode baru SPR, misalkan semen Portland real adalah sama dengan 7,68. Nah, ya, sak ini untuk kebutuhan semennya per 1 meter kubik. Nah, selanjutnya kita akan mengkonversi pasir beton dan kerikil split. Jadi di pasaran itu biasanya tidak kilogram ya, tapi meter kubik. Nah, untuk mengkonversinya kita butuh data ini ya, berat jenis. Nah, untuk berat jenis pasir, misalkan kita ini nih, berat jenis material. Ini adalah step untuk mengkonversi ya. Pertama adalah pasir beton, berat jenisnya itu adalah 1400 kg per meter kubik ya, untuk pasir beton.
Kemudian untuk kerikil, berat jenisnya itu adalah 1350 kg per meter kubik ya. Untuk kerikil atau split, berat jenisnya itu adalah 1350 kg per meter kubik. Kita akan rubah teksnya ke misalkan ini berat jenis, kita kasih warna hijau. Nah, oke. Jika sudah ketemu ya, atau sudah punya data ini, step selanjutnya itu adalah kita estimasi atau konversi dari ini ke meter kubik. Caranya 692 kita bagikan dengan berat jenis pasir betonnya, yaitu 1400. Nah, ketemu yaitu 0,49. Selanjutnya kita buat lagi kode khusus, kode real, bahwa PB real adalah 0,494. Ini satuannya kita tulis yaitu meter kubik ya. Oke, ini pun sama untuk kerikil, yaitu tinggal kita bagi 1039 bagi dengan berat jenis per meter kubiknya, yaitu 1350 sama dengan 0,77. Kita buatkan lagi kode khusus yaitu 0,77. Satuannya kita tulis yaitu meter kubik. Oke. Dan untuk air tetap liter ya, kita pakai ini saja. Oke, berarti untuk step 1 jumlah material dari 1 meter kubik kita sudah mempunyai ya ini. Kemudian step kedua yaitu mengkonversi satuan dari data ASP ini ke data yang ada di pasar, yaitu sudah ini ya, dari semen yang tadinya kilogram ke sak, kemudian pasir beton dari kilogram ke meter kubik, begitupun kerikil dari kilogram ke meter kubik. Nah, sekarang kita masuk ke step ketiga, yaitu menghitung volume dari elemen project. Nah, kita tulis dulu, misalkan ini volume elemen project. V, oh salah, sorry. Volume yang di sini kita untuk beton K250-nya misalkan elemen lantai ya. Lantai itu kan berbentuk persegi atau kotak. Rumusnya itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi atau ketebalan. Kita masukkan kodenya T saja. Nah, ini adalah rumusnya. Kemudian kita akan buat variabelnya, yaitu P-nya berapa, L-nya berapa, kemudian tebal atau tingginya berapa. Nah, oke. Untuk elemen project sebagai sampel ini saya sudah membuatnya ya, ini yaitu dengan panjang 19 meter, kemudian lebarnya 18 meter, dan ketebalan atau ketinggian yaitu 50 cm atau 0,5 meter, 0,5 meter. Nah, kita masukkan panjang itu 19, kemudian lebar 18, dan untuk tingginya itu adalah 0,5. 19 meter, 18 meter, 50 cm. Ini satuan meter ya. Dan ini volume rumusnya, dan ini hasilnya. Berarti untuk volume elemen project
kita sudah ketemu, yaitu ini. ...171 meter kubik. Ya. Kita akan rapikan sedikit. Nah, ya. Oke, step ini sudah ya menghitung volume dari elemen project. Nah, selanjutnya step terakhir ya adalah mengkalikan data dari yang kita estimate tadi dengan volume elemen project. Pertama, semen Portland, yaitu volume dikali ini SPR. Oh sorry, volume dikali SPR. Nah, ini satuannya ke desimal. Ini hasilnya. Masukkan lagi unitnya, yaitu sak. Kemudian pasir beton, yaitu volume elemen dikali dengan ini, kodenya itu PBR, sama dengan, nah, untuk satuannya meter kubik. Setelah pasir beton, kemudian kerikil, atau split, rumusnya sama, yaitu volume elemen dikalikan dengan ini. Untuk kodenya KSR ya, KSR. Nah, untuk unit sama, meter kubik. Dan yang terakhir adalah air. Untuk air kita di sini saja. Atau di bawah aja lah, nggak apa-apa. Nah, untuk air, yaitu, oh di sini kita pakai ini aja ya, kodenya langsung AR. Volume elemen dikali dengan AR sama dengan, nah, kita rubah ke desimal. Oke, unit adalah liter. Nah, ya, jadi
seperti ini step untuk perhitungan kebutuhan material dari beton dengan mutu K250. Jadi pertama kita tulis stepnya, yaitu butuh jumlah material dari 1 meter kubik. Ya, kita pertama harus mengetahui jumlah material dari 1 meter kubik beton K250. Yang kedua adalah mengkonversi satuan dari data yang untuk standarnya itu adalah ASP ya, ke data yang ada di pasar. Dan kemudian step terakhir adalah menghitung volume dari elemen, kemudian kalikan dengan data satuan tadi. Nah, di sini untuk semen Portland per meter kubiknya di sini adalah 384 ya. Kita konversi menjadi sak, kemudian ini pun sama menjadi meter kubik. Dan di sini adalah estimasi volume dari project ya, ini adalah kubikasinya. Dan langkah terakhir adalah ini, mengkalikan data dari semen, misalkan semen Portland ya, kebutuhannya berapa, itu tadi volume dikali semen Portland real yang sudah dikonversi ke sak, dan hasilnya ini. Beton pun ini ya, air pun ini ya. Seperti itu untuk step-stepnya, terbilang sangat gampang ini untuk formula atau rumusnya, tidak sulit ya. Seperti itu. Oke, semoga pembahasan estimasi atau perhitungan kebutuhan material ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua, terutama yang sedang belajar ya. Begitupun saya masih belajar sama teman-teman mahasiswa misalkan ya. Ini adalah step-stepnya. Oke, jika misalkan kalian suka dengan video ini, klik like, dan misalkan ingin mensupport agar saya semakin semangat lagi, klik tombol subscribe-nya ya. Oke guys, terima kasih.